Coffee shop masih rame, konser masih rame, kondisi ramai atau jajan itu belum tentu menjadi tanda bahwa daya belinya sehat gitu. Menyusun skala prioritas sih. Mana yang memang urgent untuk dilakukan, mana yang bisa kita tunda sampai keadaannya lebih baik. Strengthen inward and strengthen outward. Penguatan ke dalam dan penguatan keluar. Sebelum ngomongin penguatan keluar, seperti misalnya kita campaign apa, ada baiknya juga untuk banyak bisnis atau brand di luar sana melakukan health check ke dalam gitu. Brand harus lebih peka untuk melihat situasi sehingga fokusnya itu jangan cuma jualan, tetapi juga bisa melihat situasi yang ada sehingga ketika brand berkomunikasi dengan target marketnya akan terasa lebih relevan. Hai, kembali di Conversation. Di sini kita bahas hal-hal yang menarik dan penting dan kaitannya dengan dunia atau industri komunikasi. Bersama saya Dewi. Dan saya Dila. Kali ini kita topiknya tentang sebenarnya deket ya, karena hari-hari ini kita dilingkupi dengan kabar atau berita ya seperti pelemahan nilai rupiah atau mungkin juga IHSG Anjlok. ada merah gitu ya. Terus juga kalau di sisi perusahaan atau brand juga suasananya efisiensi gitu ya. Nah tapi kan bisnis mungkin juga jalan terus, brand juga tetap perlu berjalan. Nah sebenarnya kalau bicara secara general gimana ya menjalankan entah marketing atau branding atau strategi komunikasi dari brand dan bisnis di suasana atau di kondisi seperti ini tuh baiknya ke arah mana atau bagaimana ya? Mungkin itu dulu ya untuk pembuka. Dari lo gimana ngelihatnya? Oke, mungkin nanti gue akan ngasih pendapat gue ngeliat dari dua sisi ya, sebagai pelaku bisnis juga gitu, tapi kemudian juga sebagai konsultan yang memang menjalankan marketing ataupun branding dari sisi dampingi brand-brand klien betul, kita dari ya. sisi klien. Kalau bicara dari konteks pribadi dulu gitu ya, sebagai pelaku bisnis, jelas sebenarnya kondisi sekarang itu bikin deg-degesar juga gitu ya. Bohong kalau misalkan nggak bikin khawatir sih, rasanya nggak mungkin ya. Apalagi kita melihat rupiah yang semakin melemah dan bahkan terparah dari sejarah yang ada gitu kan. Lalu IHSG juga anjlok gitu ya. Bagaimana banyak investor yang kemudian lebih memilih untuk invest keluar gitu dibandingkan ke sini gitu. Dan itu pasti kondisinya juga berdampak ke klien-klien kita gitu ya. Otomatis juga mereka karena di tengah kondisi yang masih banyak menentu ya. uncertainty ini tuh jadi bikin kayak serba salah, mau gaspol takut nanti backfire atau mau ditahan-tahan tapi mereka juga harus genjot penjualan gitu kan. Jadi kan agak-agak serba salah nih. Kalau dari sisi gue pribadi sebagai pelaku bisnis, sebenarnya di tengah momentum yang seperti ini rasanya penting untuk melihat kembali objektif dari perusahaan gitu ya. Tentunya pada saat menyusun target, kita punya target ada jangka pendek, ada jangka menengah dan jangka panjang gitu. Nah ini rasanya perlu kita evaluasi lagi gitu. Mumpung ini di tengah tahun gitu ya, kita coba lihat lagi pencapaiannya udah sampai mana. Kemudian juga kalaupun memang harus di boost, kira-kira masih possible apa enggak dengan segala ketidakpastian ini gitu ya. Dan itu yang memang gue pribadi lakukan gitu kan. Pas kebetulan memang di tahun ini momentum kemarin anniversary salah satu brand kita juga ya di Kalandara Group, yaitu Kandi Maji, ulang tahun yang ke-10. Di situ gue coba mendefinisikan kembali gitu ya, ini Kandi sebenarnya mau dibawa kemana gitu. Sebenarnya salah satu triggernya adalah ya ini, melihat segala ketidakpastian ini gitu. Kalau mau bicara objektif awalnya kan pasti kita mau growth sebesar-besarnya gitu ya. Atau bahkan yang tadinya selama beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi itu kita survival mode terus gitu ya. Kan pengen dong kita keluar dari lingkaran itu dan kemudian arahnya lebih kepada growth gitu ya. Awalnya optimis gitu, tapi kok makin kesini dengan melihat situasi yang ada sekarang, ya harus tetap optimis pasti, tapi kayaknya agak lebih realistis juga gitu. Makanya menurut gue pribadi ini adalah ibaratnya kayak waktu yang tepat untuk kemudian kita meninjau kembali lah objektif dari perusahaan gitu yang memang mau dicapai, terutama di tahun ini deh. Kita ngomongin soal jangka pendek dulu aja. Kira-kira 6 bulan ke depan apa sih langkah yang bisa kita ambil untuk bertahan,
syukur-syukur bisa bertumbuh gitu ya, tapi rasanya bisa bertahan saja dengan kondisi yang ada sekarang tuh udah luar biasa gitu. Tapi mudah-mudahan masih bisa bertumbuh walaupun sedikit gitu. Jadi kalau dari sisi gue melihatnya adalah gue coba mengurangi kos-kos yang sekiranya memang bisa dikurangi, dalam artian mode efisiensi itu tanpa menimbulkan efek kepada services yang kita berikan kepada klien. Artinya kita tidak bicara pengurangan atau efisiensi itu ke arah misalnya pengurangan karyawan gitu ya, atau misalkan ada layoff gitu, tapi lebih kepada kayak mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak urgent gitu ya, atau masih bisa disubstitusi dengan hal yang lain. Ambil contoh, misalkan di beberapa case gitu, mungkin kita sebagai konsultan perlu menggunakan tools ataupun misalkan ada aplikasi-aplikasi berbayar lainnya untuk bisa kita deliver services kita gitu ya. Tapi mungkin yang tadinya paketnya yang premium mungkin atau yang enterprise, tapi agak sedikit diturunin gitu ya, mungkin yang ke medium atau yang penting kita masih bisa pakai, masih bisa mensupport pekerjaan kita, tapi ya secara cost masih bisa kita turunin. Itu hanya contoh kecil sih, tapi artinya kalau itu kita lakukan di berbagai macam aspek, sisi gitu ya, rasanya penghematan itu akan sangat bermanfaat untuk bisa kita bertahan di situasi yang serba tidak pasti ini gitu. Dan kemudian kalau konteksnya adalah kita sebagai konsultan ataupun agensi yang membantu klien-klien kita dalam melakukan campaign, marketing ataupun juga branding gitu ya. Pasti mereka juga dari awal sudah info ataupun kasih kisi-kisi bahwa ya mungkin budgetnya kali ini terbatas atau bahkan mungkin dikurangi gitu ya daripada yang sebelumnya, karena memang mau menjaga supaya cash flow tetap aman gitu. Ya akhirnya yang kita usulkan adalah ya sudah, kalau memang begitu kondisinya, kita jalankan dulu program-program yang kita anggap sebagai prioritas gitu. Jadi dari kita pun juga harus bisa melihat dengan jeli kondisi daripada klien yang kita handle gitu. Kita juga nggak bisa kemudian tutup mata dengan kondisi yang dihadapi sama klien, terus kita hanya berpikir benefit atau profit dari sisi kita saja tanpa kemudian kita juga memahami situasi klien. Itu rasanya juga itu tidak fair gitu ya. Makanya ketemunya di tengah-tengah. Artinya apa? Kalau tadi di kita juga set kembali, evaluasi kembali goals kita, objektif kita, begitupun juga dari sisi klien. Kita ajak diskusi untuk kalau memang mau dilakukan ada efisiensi seperti ini, kemudian apakah ada adjustment dari target yang mereka sudah set dari awal gitu ya. Kalau misalkan tidak ada gitu ya, tetap targetnya maunya yang wow, tapi secara budget dikurangi, ya kita juga harus bisa argumen yang pas gitu ya, bahwa kita harus menyesuaikan bahwa artinya gini, apapun yang kita suggest ke klien gitu ya, kita harus punya reason yang tepat dan yang kuat bahwa dengan kondisi yang ada, tapi ini bisa dimaksimalkan untuk kemudian bisa mensupport daripada mereka punya goals. Artinya kita juga jangan mengorbankan diri gitu ya, untuk kayak yang penting klien puas, yang penting klien happy, lalu kitanya berdarah-darah atau kitanya jadi struggling banget. Gue juga gak setuju seperti itu. Karena balik lagi, kalau itu kita paksakan, kan nanti yang juga merasakan dampaknya adalah tim kita gitu ya. Nanti mereka bisa overload, atau bahkan mungkin juga karena kita push untuk tetap memberikan service yang sama, tetapi kemudian secara benefitnya tidak sama atau bahkan berkurang, kan sebenarnya itu akan berdampak juga ke mereka. Jadi sebenarnya kalau di tengah situasi yang seperti ini, memang baiknya bisa menyusun skala prioritas sih. Mana yang penting, mana yang memang urgent untuk dilakukan, dilaksanakan, mana yang bisa kita tunda sampai keadaannya lebih baik gitu. Karena pasti kan ada di setiap plan yang kita buat, tentunya ada backup plan gitu kan. Tapi gue selalu berharap kondisi ini temporer gitu ya, bukan sesuatu yang jangka panjang. Walaupun memang ya banyak yang bilang kayak ya nggak bisa diprediksi gitu ya, kayak bisa lebih turun lagi, bisa lebih anjlok lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak.
ataupun kalau situasi masih seperti ini, paling enggak gue berharap dengan apapun upaya yang kita lakukan, kita bisa survive sih, baik sebagai pelaku, tetapi juga buat semua brand, dan karena kan itu saling berkaitan gitu. Yang order kita, demand kita kan datang dari sisi klien gitu ya. Kita juga berharap mereka baik-baik saja anyway gitu. Karena kalau mereka tidak baik-baik saja, lalu kita bagaimana gitu kan. Nah itu yang menjadi concern gue akhir-akhir ini dengan melihat berita-berita yang pengen optimis tapi gimana gitu. Tapi kalau pesimis juga rasanya itu bukan pilihan. Jadi ya udahlah, tetap maju aja terus gitu. Itu sih kalau dari gue menyikapi situasi sekarang. Iya, gue juga serupa ya. Kita kan dalam hal ini di grup, kemudian Kandi baru ulang tahun ke-10 dan menjelang tengah tahun juga adalah momen-momen refleksi gitu ya, untuk kita bisa menajamkan arah juga gitu, dan alignment untuk bersama tim juga. Makanya kalau dari gue bahasanya atau ngelihatnya strengthen inward and strengthen outward gitu. Penguatan ke dalam dan juga penguatan keluar. Tapi memang sebelum ngomongin penguatan keluar, seperti misalnya kita konten, kita ngapain nih, bikin konten apa, kita campaign apa, melakukan strategi marketing branding seperti apa gitu. Ada baiknya juga kita melihat ke dalam. Ada baiknya juga untuk banyak bisnis atau brand di luar sana melakukan health check ke dalam gitu. Kita kira-kira apa ya yang bisa kita perbaiki atau tajamkan lagi, apakah dari segi tim, skillnya, apakah sistem, apakah brand clarity kita ya sendiri gitu. Itu yang mungkin kita perlu telaah lagi ke dalam gitu. Dan gue percaya penguatan di tim itu akan sangat membantu ya, tim dan sistem di dalam gitu. Dan ini saatnya yang mungkin yang tepat gitu untuk tim, mungkin diperkuat kapasitasnya, capacity building, bisa jadi masukin atau training atau mungkin pelatihan atau mungkin sertifikasi dan sebagainya gitu, untuk supaya bisa jadi lebih kuat lagi gitu, lebih tajam lagi, lebih pandai lagi menangani klien-klien customer kita gitu. Dan ketika timnya kuat, akan lebih siap gitu menghadapi berbagai tantangan dan juga lebih tahan banting juga gitu. Makanya dicek lagi kira-kira misalnya kalau kita lihat tim kita ada bisa diperkuat apanya lagi nih ya, mungkin apa di strategic thinking, atau mungkin di strategi untuk client handling, atau mungkin hal-hal lain ya yang bisa diperkuat lagi gitu, atau mungkin secara sistem. Secara sistem misalnya ada nggak yang bisa diefisiensikan lagi, mungkin ada bisa proses-proses yang bisa dibuat efektif secara SOP, secara workflow, mungkin ada yang bisa memakai automation dengan AI mungkin yang bisa juga membantu kita gitu. Nah hal-hal itu yang mungkin bisa kita telaah ya dari dalam. Jadi dari segi tim, skill, mungkin sistem, dan juga leadership juga ya, mungkin menelaah mana nih kita prioritas atau arah gitu. Itu untuk sama ya, mungkin secara umum juga untuk brand dan bisnis melihat lagi ke dalam gitu. Kemudian kalau keluar ini, kalau secara umum ngelihat keluar ini pandangan secara umum aja dulu, karena gue ngelihat berita-berita yang muncul itu seringkali headline-nya itu coffee shop masih rame gitu, konser masih rame, atau beli kopi masih rame dan sebagainya gitu. Cuma satu yang perlu di-note di sini adalah kondisi ramai atau jajan orang itu belum tentu menjadi tanda bahwa daya belinya sehat gitu. Karena bisa jadi ini yang namanya orang tuh ketika mungkin kondisi keuangannya terbatas gitu ya, menahan pembelian-pembelian besar, tapi juga masih mau untuk jajan gitu ya. Ini namanya mau beli small affordable luxury, makanya suka dibilang konsepnya tuh lipstick effect gitu ya, nama istilahnya ini. Jadi orang mungkin nggak menahan ya, hold dulu untuk beli-beli yang besar, tapi juga masih mau kok beli-beli belanja-belanja yang menyenangkan, kesenangan-kesenangan kecil, kelegaan-kelegaan kecil gitu, itu masih mau dilakukan gitu. Tapi ini jangan dipakai jadi indikator ekonomi. Hati-hati juga membaca ini, karena ya tadi ketika itu dijadikan headline indikator ekonomi yang membuai seolah-olah baik-baik aja kok, itu war tiket konser masih rame gitu ya, orang beli skincare atau beli kopi masih rame, padahal belum tentu seperti itu juga gitu. Tapi jadi yang sebenarnya yang kita lihat di sini, mungkin konsumen masih belanja, masih beli, tapi mungkin makin selektif, makin dalam spendingnya tuh bener-bener dipikirkan. Akhirnya mereka bukan lagi tidak beli, pertanyaannya tuh tapi belinya harus beli nggak, terus atau beli kenapa beli gitu, belinya beli apa,
belinya dari siapa dan kenapa harus sekarang. Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu mungkin lebih keras dan lebih tajam gitu kalau di situasi seperti ini gitu, dengan tekanan mungkin keuangan terbatas dan segala macam, untuk daya beli jadi lebih dipertimbangkan lagi. Konsekuensinya buat bisnis atau brand, akhirnya buat gue ngelihatnya harus mempertajam reasons to buy. Kenapa? Ketika ya tadi orang makin selektif dalam mengeluarkan every rupiah dari dompetnya gitu. Kenapa harus beli ini? Kenapa dari brand ini? Kenapa harus sekarang gitu? Dan brand dan bisnis harus bisa menjawab itu gitu. Tapi reasons to buy itu juga bukan soal diskon ya, gitu ya, bukan soal diskon gitu, tapi ya soal banyak hal gitu. Bisa jadi yang perlu diperkuat convenience buat konsumen atau buat klien kita gitu. Bisa jadi ya service excellence secara umum, bisa jadi founder story-nya, bisa jadi after sales-nya, bisa jadi ada banyak hal yang perlu ditajamkan dari brand atau bisnis itu, dan nggak cukup sekedar punya aja atau ya lumayan bagus aja, lumayan bagus gampang tergeser gitu. Dan akhirnya kita jadi ngegali lagi kira-kira apa ya yang bisa kita kedepankan untuk bisa brand atau bisnis kita punya reasons to buy yang kuat gitu di tengah market yang kayak gini. Mungkin dari gue kayak gitu sih. Oke, sepakat. Terutama pada kalimat bahwa di era kondisi seperti sekarang, atau ya semua sedang berusaha untuk survive gitu ya, orang itu tidak mencari brand yang paling ramai gitu. Bahkan mungkin di kondisi kayak sekarang, sesuatu yang viral gitu ya, terutama mungkin yang berkaitan dengan produk gitu ya, tapi kemudian itu tidak relate dengan diri mereka, ya belum tentu juga mereka mau beli gitu. Karena ibaratnya kayak, ini gue lagi gak dalam masa bisa coba-coba atau bisa spend sesuatu hanya karena dia viral gitu, atau ya, hanya karena lagi diperbincangkan. Ataupun sekalipun misalkan lagi FOMO gitu ya, bahkan sekarang juga meskipun FOMO tapi akhirnya kayak mencoba bagaimana supaya tidak ketinggalan tren, tapi kemudian tidak juga mengorbankan dengan spend yang terlalu besar gitu. Makanya ya mulai bermunculan kayak ada yang KW, ada yang mirror, ada yang dupe dan segala macam, hanya karena pengen supaya karena dia FOMO dan nggak pengen ketinggalan tren, tapi kemudian memaksakan gitu. Tapi kan kemudian pertanyaannya adalah, kalau misalkan dengan di tengah kondisi yang memang kita semua lagi survive itu, memang orang tidak mencari brand yang paling ramai, tapi mereka mencari brand ataupun produk yang dirasa paling relevan sama mereka, yang memang mereka butuhkan. Makanya betul tadi yang disampaikan bahwa brand itu harus bisa meningkatkan bagaimana orang kemudian punya alasan untuk membeli produk mereka gitu kan. Berarti kan harus ada di sini sebuah narasi yang baik gitu ya, yang bisa mengedukasi publik gitu bahwa ya kalian itu butuh produk kita. Makanya sebenarnya kalau di situasi seperti sekarang sudah bukan waktunya untuk kemudian spend besar-besaran. Artinya kemudian melakukan kegiatan marketing yang masif tapi tidak dibarengi dengan narasi yang kuat gitu. Buat gue itu akan sangat percuma. Lebih baik dilakukan parsial, segmented dan bertahap gitu ya, tapi jelas message-nya itu apa, siapa yang mau disasar gitu ya, narasinya juga kuat. Akhirnya itu akan lebih berdampak menurut gue daripada kemudian melakukannya secara masif gitu ya, tapi tidak punya narasi yang kuat gitu, dan tidak menyampaikan kenapa sih orang harus atau perlu membeli produk gue. Dan di sisi lain juga gue melihat di situasi sekarang itu justru brand harus lebih peka sih, lebih peka untuk melihat situasi sehingga fokusnya itu jangan cuma jualan gitu ya, tetapi juga bisa melihat situasi yang ada, sehingga ketika brand berkomunikasi dengan target marketnya akan terasa lebih relevan atau terasa lebih jujur gitu ya. Mungkin ini gue melihat ini atau fenomena ini banyak gue temukan di TikTok lah, Shopee gitu ya. Jualan itu ya hostnya itu kan benar-benar kayak, ya mereka itu kan seperti orang biasa seperti kita ya. Masa bukan artis, bukan juga influencer, ya mereka is part of us gitu. Bayangin pernah ada, dan ini sempat viral gitu ya, kalau nggak salah, dia jualan skincare gitu ya, tapi yang jual tuh
orang tua. Jadi dia Oh iya, iya, ibu-ibu yang banyak. bahkan bisa dibilang sudah cukup Udah senior berumur sudah ya. senior, sudah cukup tua. Kemudian dia jualan skincare gitu ya. Dan akhirnya Keren, orang beli itu banyak. memang bukan karena literally dia butuh skincare-nya gitu ya. Karena dia merasa relate bahwa oh iya kita semua tuh lagi berjuang loh. Emang serba susah nih sekarang. Ibaratnya kayak semua sedang berusaha untuk bisa punya penghasilan gitu ya. Gak terkecuali bayangin orang tua live tengah malam gitu ya jualan produk demi kan kasarnya ya demi untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya orang jadi akhirnya ingin membeli produk ya tidak serta-merta karena dia butuh produk itu. Walaupun pas gue lihat memang ini produk ya, skincare yang bukan abal-abal lah, memang sebuah merek yang cukup populer juga gitu. Tapi gue pun di situ tertarik untuk membeli gitu kan. Bukan karena memang perlu produknya, tapi gue merasa relate gitu dengan si hostnya gitu ya, si ibu-ibu yang sudah cukup senior ini gitu ya. Gue membayangkan kayak ya ampun dia tengah malam harus jualan secara live, bahkan sebenarnya dia tidak jago jualan gitu, tapi karena dia apa adanya saja gitu kan, mencoba jujur aja gitu jualan segala macam, justru kita lebih respect seperti itu, lebih tergerak untuk membeli. Ya kalau tadi nyinggung sedikit reason to buy, ya akhirnya jadi banyak sekali aspek yang bisa disinggung di situ. Nah makanya sebenarnya di sini juga penting buat brand untuk bisa juga melihat gitu ya, lebih peka terhadap apa yang dialami oleh masyarakat kita sekarang dengan kondisi yang ada, sehingga dia tahu bagaimana cara masuknya atau cara berkomunikasinya sehingga produk mereka itu hadir selain bisa menjawab kebutuhan daripada target marketnya, tetapi juga terasa bahwa komunikasinya jujur, nggak cuma sekedar mau kejar profit aja gitu ya, tapi benar-benar memang bisa hadir sebagai solusi buat masyarakat gitu. Nah itu juga menurut gue salah satu hal yang penting, dan itu gue pelajari dan gue lihat fenomena itu ada di itu tadi live commerce tadi ya, mau itu di TikTok, di Shopee, tapi ternyata itu works banget gitu. Dan itu mungkin bisa dicoba sama brand-brand, walaupun gue nggak tahu ya secara teknisnya, mungkin Kak Dewi lebih paham gitu kalau untuk kayak gitu tuh memang efektifkah sekarang untuk dilakukan gitu kan. Ya mungkin ada pendapat di kamu, itu mudah nggak sih dilakukan untuk jualan live kayak gitu gitu? Itu gimana tuh? Iya, jualan live kita kan juga platform internal kita kan juga lagi banyak melakukan Ya. live selling ya di kantor, dan itu mungkin salah satu offer service kita juga ke klien. Dan ini mungkin disinilah strategi ya kita, direction kita mau kemana nih arahnya gitu. Dan untuk menentukan mana lewat mana atau apa itu memang tidak bisa dipukul rata ya. Akhirnya kita kembali lagi sama stage brand itu dan problem apa yang mau dijawab, dan bisa jadi ya setiap brand beda-beda gitu, tidak bisa disamakan. Cuman yang pasti adalah ketika budget dari brand juga mungkin ada terbatas atau mungkin ada efisiensi, terus kita harus gimana. Tapi juga bukan berarti langkah-langkah marketing atau branding jadi tidak dilakukan sama sekali. Justru ya yang kita lakukan adalah lebih presisi, atau mungkin ya udah nih dikemanain nih budget marketing branding kita nih. Mungkin kita ada tadi ya harus dilihat dari problem atau stage-nya ya. Jadi kalau situasi kayak gini kita biasa ada dua opsi, mau stop total atau yang pertama mungkin stop total, atau yang kedua karena panik salesnya drop, sebenarnya kita jadi jor-joran gitu ya, langsung habis-habisan budgetnya ya. Gitu. Dan yang mana keduanya ya tidak tepat juga gitu ya. Akhirnya kita benar-benar mesti ngelihat lagi tadi problem yang mau kita jawab atau stage brand kita di mana. Akhirnya nanti kita akan milih apakah lewat live shopping, apakah lewat afiliator, apakah KOL, apakah ke media massa, apakah menggerakkan komunitas, apakah organik konten, apakah referral, partnership, performance ads dan sebagainya gitu. Tapi kalau gue bisa bilang kalau masih leluasa buat kita adalah masih melakukan dua bagian besar, yang mana satu ke arah brand building, yang satu ke arah performance tactical juga ya gitu. Satu kalau brand building dalam artian gini, kalau masalah kita lagi terbatas banget dan butuh sales cepat, kita kan biasanya langsung mau kejar cepat jualan, diskon gitu, mungkin live karena biar orang banyak check out dan sebagainya, itu juga dikejar. Tapi kalau secara brandnya mungkin identitasnya kurang kuat, tidak terbangun, orang beli mungkin karena diskon, karena kondisi saat itu aja, tapi nggak punya rasa
kemelekatan mungkin, nggak merasa terpapar dengan brand itu, tidak percaya dan tidak balik lagi gitu. Jadi kalau masih bisa leluasa kita tetap mengcombine dua bagian itu, antara memang yang benar-benar kejar buat performance, yang satu mungkin itu lebih short term ya, yang kedua adalah yang lebih jangka panjang, yang mana masih tetap fokus juga sama brand kita, brand building yang memang itu lebih buat sustainable, yang benar-benar alasan kenapa kita being chosen and trusted gitu. Gitu. Mungkin kira-kira kayak gitu sih. Mungkin gue mau nambahin satu hal yang sepertinya ini juga lately gue rasakan sebagai salah satu solusi ya, untuk kemudian bisa tetap menjaga performance kita dalam mendeliver service kita, tetapi juga tidak memaksakan diri untuk mengeluarkan cost yang berlebih gitu. Misalkan apakah ada hiring baru atau menambah jumlah freelance gitu ya. Salah satu solusinya adalah dengan menggunakan AI gitu. Di beberapa part pekerjaan yang mungkin sebelumnya kita banyak disupport gitu ya sama human, yang dalam artian misalkan apakah kita hiring ke intern atau mungkin freelance gitu ya. Ternyata ada beberapa pekerjaan yang bisa kita lakukan dan bahkan somehow lebih praktis gitu ya, dan cepat dari sisi waktu adalah justru ketika kita memanfaatkan AI gitu. Ya kalau kita ngomongin AI sebenarnya kan banyak sekali gitu ya. Tapi kalau buat gue pribadi memang ya kita sudah tidak bisa menutup mata dengan kehadiran AI sekarang. Alih-alih kita reluctant dengan hadirnya AI gitu ya. Menurut gue akan lebih bijak ketika kita tahu betul bagaimana memanfaatkan AI untuk mendukung pekerjaan kita, bukan untuk menggantikan. Karena di situ sih titik krusialnya ya. Kenapa gue bilang kita justru sebenarnya harus bisa melihatnya dengan bijak, yaitu harus bisa memanfaatkan AI. Karena sebenarnya apa yang gue rasakan sekarang adalah AI itu membantu kita untuk lebih produktif sebenarnya. Ada waktu-waktu yang bisa dipangkas ya, karena kita dibantu sama AI, yang kemudian sisa waktunya bisa kita manfaatkan buat yang lain. Sehingga kita lebih produktif, kita justru malah bisa punya waktu lebih untuk kemudian memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan supaya kegiatan marketing kita atau promo kita tuh masih terus berjalan. Artinya kita mungkin perlu melihat gitu ya, bahwa kehadiran AI ini sebenarnya kalau kita manfaatkan dengan baik, itu bisa jadi salah satu solusi untuk kemudian kita melakukan efisiensi ya. Terutama mungkin ada hal-hal yang sekiranya yang tadinya kita harus mengeluarkan sejumlah alokasi dana untuk menjalankan atau mendapat suatu materi atau suatu data, tapi karena ada bantuan dari AI gitu ya, itu bisa kita dapatkan katakanlah lebih kompetitif gitu dari sisi harga. Kan itu sebenarnya membantu juga. Dan gue termasuk orang yang mengencourage tim gue untuk bisa berdampingan dengan AI gitu. Jadi bukan yang kemudian pekerjaan mereka bergantung pada AI, no, it's definitely not like that gitu ya. Tapi lebih kepada kayak ya harus bisa berdampingan. Artinya AI itu memastikan pekerjaan kalian bisa, artinya ada shortcutnya gitu ya, untuk kemudian mempercepat proses kerjanya, yang akhirnya bikin mereka jadi lebih produktif. Yang tadinya misalkan dalam waktu sekian jam mereka cuma bisa bikin berapa konten, tapi karena mereka kemudian memanfaatkan AI lebih kepada misalkan untuk checking and balance, atau mungkin sekedar untuk sebagai teman brainstorming misalnya, kemudian muncul ide-ide dan akhirnya mereka bisa membuat berbagai macam konten. Yang gue maksud dengan memanfaatkan AI untuk kemudian mensupport kita agar lebih produktif gitu. Sehingga kalau kita produktif, ada biaya lain yang bisa kita tekan gitu ya. Actually kan sebenarnya malah ngasih opportunity kita untuk tetap growth, ngurangin cost, tapi di sisi lain lebih produktif. Ya kan di situ ada possibility bahwa kita bisa mengkonversi leads yang masuk untuk kemudian bisa jadi revenue lagi. Nah itu yang rasanya bisa juga digali, dieksplor gitu ya. Apakah kemudian bisnis kita atau jasa kita atau produk kita, apakah kemudian bisa berdampingan atau bisa disupport oleh penggunaan AI, apapun itu bentuknya, selama itu memang tidak melanggar etika, tidak melakukan kecurangan gitu ya, tidak melakukan plagiat dan yang lain,
harusnya itu bisa kita maksimalkan untuk support our business yang tujuannya sebenarnya untuk bisa survive lebih panjang lagi sih gitu. Iya, makanya tadi gue juga mention sebelum before strengthen the outward, keluar gitu, inward dulu kan ke dalam. Lebih ke sistem ya, workflow kerja yang bisa lebih efisien, efektif supaya kita bisa move forward ke hal-hal yang lain yang matters juga gitu kan. Jadi nggak habis waktu yang hadinya biasanya ngabisin 1 hari ternyata bisa 1 jam gitu. Jadi ada banyak hal yang terpangkas dan untuk bisa bergerak kepada hal-hal yang lain. Tapi juga tanpa meninggalkan sisi kemanusiaan kita, etik, nalar, judgment yang menempel di human itu tidak hilang. Dan justru seringkali karena kita mungkin bisa bahas topik lagi lebih dalam karena ini juga sebenarnya bahasan AI itu lebih kepada generative AI ya. Mungkin banyak menggunakan AI itu sebagai tanya jawab gitu ya, mungkin seperti kayak googling gitu. Padahal kita juga tahu di hari-hari ini makin banyak ke arah agentic AI dan bahkan di mana ini sudah bergerak lebih jauh lagi, dia sudah bisa membuat langkah-langkah dan keputusan sendiri. Jadi ada banyak update-update yang juga kita tetap harus update gitu karena perkembangannya perlu terus kita ikuti juga dan di mana ini bisa kita relevan buat kita dan membantu untuk kita. Jadi semua itu tools dan termasuk tadi baik lagi ngomongin channel ya. Tadi kalau kita ngomongin baik lagi soal marketing, branding masih perlu dilakukan apa enggak ketika budgetnya terbatas. Mungkin budgetnya kita tidak bisa besar-besar tapi ya dengan sadar aja, dengan sadar melakukan. Jadi ya tadi every rupiah mungkin must have a role gitu ya, mau buat menjalin komunikasi dengan stakeholders kah, buat generate leads kah, buat bekerja sama dengan partner-partner community, buat iklan dan sebagainya, semuanya tuh punya role. Kalau enggak nanti jadinya nggak bisa terukur gitu. Jadi kita perlu lebih clear di situ sih gitu. Menurut gue penting ya untuk semuanya sih di sini, mau dari sisi pelaku bisnis ataupun juga buat brand ataupun produk-produk yang tetap harus menjalankan marketing di tengah budget yang terbatas gitu ya. Pada intinya semua orang yang terlibat di dalam circle ini gitu ya. Satu hal yang menurut gue penting adalah kita semua harus keluar dari zona nyaman kita sih gitu. Karena kan ini situasi yang juga gak nyaman buat kita dengan segala ketidakpastian dan keadaan yang sedang menurun. Ini kan sebenarnya itu kondisi yang gak nyaman. Ya maka kita juga tidak bisa menyikapinya dengan cara-cara yang biasa saja yang sudah pernah kita lakukan. Makanya gue pun mengencourage tim di internal gitu ya. Karena balik lagi tadi kita memang harus inward dulu gitu ya. Which is kita harus evaluasi dulu di internal. Salah satunya adalah itu, gue mengajak teman-teman di internal itu untuk keluar dari zona nyamannya. Kenapa? Karena kalau mereka masih di dalam zona nyamannya, mereka tidak akan melihat ini sebagai sebuah ancaman. Mereka tidak melihat ini sebagai sebuah kondisi yang kemudian bisa berpotensi buruk kalau kita tidak bersiap diri untuk menghadapinya gitu. Menurut gue juga gak kalah penting, jangan sampai yang melihat ini sebagai sebuah situasi yang perlu diwaspadai jangan dari ownernya saja gitu kan. Terus kemudian timnya santai-santai saja karena kayak nggak connect nih gitu. Kitanya worry gitu ya, kelabakan, kita sendiri berpikir keras ini, tapi kemudian tim kita merasa bahwa biasa-biasa aja selama masih mungkin terima gaji setiap bulan, kayaknya kondisinya masih aman-aman aja deh. Padahal nggak tahu kita di belakangnya boro-boro bisa tidur, asam lambungnya naik terus gitu kan. Aduh, keluar nih curhat. Ya. Itu kayaknya udah kayak rahasia umum ya itu buat semua para pengusaha. Tapi itu penting sih untuk keluar dari zona nyaman. Artinya kita semua dalam satu circle, dalam satu support system yang sama harus menyadari betul bahwa kondisi sekarang itu memang sedang tidak baik-baik saja. Dan ini tidak bisa dan tidak mungkin bisa diselesaikan atau bisa bertahan hanya mengandalkan 1-2 orang saja atau 1-2 bagian saja. Tapi semuanya harus bersatu menjadi satu kesatuan gitu ya, untuk sama-sama kemudian masing-masing memberikan semaksimal yang mereka bisa untuk kemudian kita bisa melewati badai ini. Karena gue selalu percaya kok kalau everything is temporary gitu. Ibaratnya kayak ya kan nggak selalu hujan, pasti nanti ada panasnya gitu ya. Ada naik, ada turun. Betul. Jadi ya sudah, mungkin memang kondisinya saat ini sedang seperti ini, tapi kita tetap punya optimisme dan keyakinan bahwa nanti ke depan akan lebih baik. Tapi ya along the way kita nggak bisa tetap dengan pola yang sama, dengan cara kerja yang sama kalau kita mau keluar dari badai ini gitu. Jadi tetap harus bisa keluar dari zona nyaman, melihat peluang yang ada, bahkan mungkin
melakukan yang lebih dari yang kita lakukan sekarang, ya tujuannya tadi supaya kita tetap bisa menangkap peluang-peluang yang ada di luar sana dengan lebih baik. Itu aja sih kalau dari gue as a closing statement. Iya, nah ini mudah-mudahan nih buat masukan ya buat brand bisnis sana, termasuk buat tim kita ya kalau Benar. dengerin ini. Jadi memang Numpang curhat aja, sekalian. ya. Jadi memang nanti mudah-mudahan kita semua itu melihat ini lebih jeli ya kemana arahnya, terus kemudian memantik mungkin kreativitas, peluang-peluang kemana gitu. Tadi apakah arah atau misalnya peluang efisiensi atau efektivitas ada di workflow kerja, ada di sistem, ada di workflow mungkin di automation, atau mungkin penggunaan channel-channel apa yang efektif, apakah kita mungkin mau coba live selling atau mau nawarin ke klien ini, atau ada service kita yang baru, atau mungkin kan sekarang rame-rame brand atau bisnis tuh juga lagi rame ngomongin marketplace ya, yang fee-nya naik gitu kan. Nah itu juga salah satu pembicaraan yang ramai gitu ya, dan kalau dari gue juga ngelihatnya mungkin bukan membenturkan antara marketplace dan atau punya aset sendiri dan dijawab udah kita bikin website sendiri dan dimana bisa check out atau add to cart di website sendiri gitu. Mungkin nggak sesederhana itu, dan kita juga nggak bisa hitam putih melihat marketplace jahat gitu, atau misalnya kurang baik, yang bagus adalah kita punya website sendiri. Kan kita juga tahu marketplace atau pihak ketiga seperti itu tuh pun memberi akses ke market, ke traffic yang besar, ke audiens atau consumer yang banyak, trust layer juga, terus mungkin ada kenyamanan sistem juga di situ, dari mulai pembelian sampai pembayaran semuanya sudah tersistem. Jadi ada harganya, sama lah kayak kita ke mall fisik ada biaya sewa kan, ini mall digital juga ada biaya sewa gitu. Dan kalau misalnya memang itu dirasa berat kan, ya itu kan fee-nya naik dan sebagainya, apakah dijawab dengan misalnya kita membangun aset-aset sendiri, tapi juga mungkin perlu lihat dulu juga jangan-jangan audiens atau konsumen kita tidak bisa serta-merta dipaksa untuk berpindah yang tadinya nyaman belinya di marketplace menjadi harus di website, masuk Gmail, email sendiri dan sebagainya gitu. Nanti kita akan telah lagi ya bagaimana melihat itu lebih baik, apakah memang ya mungkin tanpa menafikan perannya pihak ketiga atau marketplace dalam sebagai orang yang ramai yang lewat, tapi ada baiknya juga kita mungkin bangun aset sendiri, bangun entah WhatsApp community kita atau channel kita sendiri, website kita sendiri gitu, atau newsletter kita sendiri dalam hal ini. Dan secara umum bagaimana kita ya menyikapi ini masuknya bisa lewat mana ya, tools mana yang bisa membantu efisiensi kita, channel mana yang paling tepat buat kita gitu. Jadi ketika ditanya apa ya yang melakukan brand atau bisnis di situasi kayak gini, kembali lagi ya perkuat clarity kita, perkuat reasons to buy, terus juga cek lagi cek brand kita, apakah diperkuat sistemnya, mungkin juga timnya, dan juga jangan lupa berkomunikasi juga dengan target audiens atau target market kita dengan empati, karena di situasi yang seperti ini. Mungkin itu buat penutup ya. Yes, betul. Tadi menarik, udah sempat disinggung, mungkin nextnya kita mau bahas soal AI lebih dalam lagi ya, tapi menarik sih yang terkait, apalagi tadi sempat kamu singgung kayak karena lately banyak banget kalau kita lihat berita itu banyak kejahatan-kejahatan yang kemudian dilakukan dengan menggunakan AI, dan itu rasanya juga mungkin sama perlu kita bahas supaya orang-orang di sana, di luar sana lebih waspada lah. Sampai ketemu di conversation edisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe di YouTube channel dan follow di Instagram. Bye. Bye-bye.